Silent Night tahun 2023. Manusia tak bisa mengatur takdirnya sendiri. Kadang-kadang itu bisa kejam dan menyakitkan. Itulah yang terjadi kepada seorang pria biasa yang hidup berbahagia dengan keluarga kecilnya. Putra sematawayangnya menjadi korban tak sengaja pertempuran para gangster di kotanya. Bahkan dia terluka parah, hampir kehilangan nyawa, mengakibatkan suaranya hilang direnggut para gangster paling berbahaya di kotanya. Yang tersisa adalah balas dendam, membalaskan sakit hatinya. Dia tak rela putra kecilnya menjadi korban para gangster. Dia berlatih setiap hari menjadi pemburu yang akan menghakimi para kriminal ini. Disutradarai oleh John Woo yang piawai meramu film bela diri dan baku hantam. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Hari yang cerah di sebuah kota kecil di Amerika yang berbatasan dengan Meksiko. Seorang pria bernama Brian Goodluck berlari dengan emosi, mengejar mendekati sumber suara tembakan. Tangannya penuh warna merah. Dia berlari melewati gerombolan gelandangan dan pemukiman kumuh. Dan melompati pagar beton, dia semakin dekat dengan suara deru mobil dari kejauhan. Terlihat kedua kubu gangster di dalam mobil sedang baku hantam. Brian mendekatinya. Dia mengambil sebuah tongkat besi dari tong sampah. Mobil gangster mendekat. Dia memukul. Para gangster ini kesal, mulai menembak dan mengejar Brian. Brian memasuki area proyek. Dia melompat ke atas mobil forklift. Tapi salah satu gangster masih hidup. Ketua kriminal gangster bernama Playa keluar dari mobilnya. Dia menembak Brian. Playa menghabisi Brian secara kejam dengan pistolnya. Ternyata Brian masih hidup dan dilarikan ke rumah sakit. Lehernya terluka parah akibat tembakan. Seorang wanita berlari panik di koridor rumah sakit. Istri Brian yang bernama Seiya Goodluck. Dia terlihat sangat cemas dan panik. Inilah Silent Night. Operasi Brian sedang dilakukan. Sebenarnya apa yang terjadi sehingga membuat pria ini sangat marah dan sampai terlibat baku hantam dengan para gangster. Seiya menangis di luar. Operasi selesai dilakukan dan Brian sedang dirawat. Seorang detektif bernama Dennis Faisal datang ke kamar perawatan Brian dan dia meninggalkan kartu namanya karena Brian belum sadar sementara istrinya tidur. Setelah hampir 2 minggu, Brian sadar kembali dari kematiannya. Perlahan keadaannya mulai membaik. Pria ini dalam masa pemulihan. Satu hal yang hilang darinya, suara Brian hilang akibat luka di tenggorokannya. Seiya memberikan alat bantu bicara kepada suaminya. Dia sangat depresi. Istrinya menenangkannya. Seiya memberikan dukungan untuk suaminya. Dia selalu ada untuk Brian. Brian akhirnya diperbolehkan pulang. Dalam perjalanan pulang, dia melihat keadaan kotanya. Kota yang penuh kriminalitas tinggi, di mana para kriminal dan gangster berkeliaran. Akhirnya mereka sampai di rumah. Brian memandangi rumahnya dengan perasaan sedih.
Dia ingat masa lalu saat dia pulang kerja dan bermain bersama anak semata wayangnya, Tyler. Brian masuk ke dalam rumah. Dia melihat kamar dan mainan anaknya. Dia semakin sedih dan sangat tertekan, serta frustasi. Brian kesal dengan musibah yang dia alami. Brian memandangi kamar itu. Saat itu Natal akan datang. Anaknya bahkan belum sempat membuka kado hadiahnya. Dia sangat sedih dan menangis kesal. Istrinya Shea tak menyerah berusaha menenangkannya. Dia melihat koran di meja. Tawuran antar geng merenggut nyawa seorang bocah, nyawa anaknya. Shea berusaha merebut koran itu, tapi Brian tetap melihatnya lalu merobeknya. Hal yang bisa menenangkannya sekarang adalah alkohol, tapi minuman itu terasa pahit sekarang. Istrinya Shea menangis melihat keadaannya. Besoknya Shea sudah bersiap akan berangkat kerja. Tapi Brian tak tidur dan hanya minum-minum sepanjang malam. Bahkan Brian mengabaikan istrinya yang mau berangkat kerja. Kamar anaknya masih penuh kenangan. Semua mainan dan benda itu masih tersusun rapi. Brian berbaring di kasur anaknya, merasa anaknya masih tidur di sampingnya. Dia mencoba berjalan dan duduk di teras rumah. Brian mengingat bagaimana peristiwa yang mengerikan itu terjadi. Mereka sangat bahagia waktu itu. Anaknya Tyler akan merayakan ulang tahunnya sebentar lagi. Brian mengajari anaknya mengemudikan sepeda barunya. Tiba-tiba terdengar suara baku tembak antar gangster. Brian dan istrinya segera melindungi Tyler, tapi peluru menyasar ke tubuh anaknya. Tyler tewas di tempat. Brian masih mengingat warna merah di tangannya. Hal itu membuatnya menyadari ada hal yang lebih penting daripada meratapi nasibnya. Dia akan memulai misi balas dendamnya. Shea pulang ke rumah, melihat suaminya tak ada di kamar. Dia mencari di sekeliling rumah, tapi dia tak menemukan suaminya. Shea akhirnya menemukan suaminya berada di gudang rumah mereka. Shea akan sabar menunggu suaminya pulih. Brian melihat kartu nama detektif Dennis. Brian pun datang ke kantor polisi, ingin menemui detektif ini. Brian menunggu detektif ini di kantornya, dan kebetulan Brian melihat foto-foto para anggota gangster yang berbuat onar di kota itu, dan menjadi daftar buronan. Brian mengambil foto-foto itu. Dia tak sengaja melihat orang yang terlibat baku tembak, dan orang yang menembak dirinya dengan pistol. Orang ini bernama Playa, pimpinan gangster paling berbahaya di kota ini. Detektif Dennis kembali ke kantornya, tapi dia melihat Brian sudah turun dengan lift. Brian mengumpulkan foto-foto anggota gangster di gudang rumahnya. Dia akan mencari orang-orang ini, mencari bukti keterlibatan mereka. Dia mulai menandai waktu balas dendam kepada para kriminal ini. Dan mulai sekarang dia tak boleh menyia-nyiakan waktunya. Brian mulai melatih fisiknya. Dia juga mempelajari bela diri, cara memakai pisau, dan cara menghabisi lawan-lawannya dengan efektif dari video. Dia mempelajari anatomi dan bagian vital manusia. Setiap hari dia melatih fisiknya, meningkatkan kekuatan tubuhnya. Itu memang berat dan melelahkan. Tapi demi balas dendam, dia akan melakukan apa saja. Brian juga membeli sebuah mobil yang terlihat kotor dan kumuh. Setelah dibersihkan, mobil itu jadi lumayan. Dia memperbaiki dan memodifikasinya. Istrinya Shea risau memikirkan keadaan suaminya. Suaminya seakan-akan berubah menjadi orang lain setelah kematian putra mereka. Bahkan Brian berlatih menembak secara profesional. Dia mencoba banyak tipe senjata, dan itu Brian lakukan selama berbulan-bulan. Dia sibuk mempersiapkan balas dendamnya, membeli senjata ilegal dan melatihnya. Brian juga menyadap radio kepolisian. Istrinya Shea tak tahan lagi dengan semua itu dan mengemasi barangnya. Istrinya memutuskan berpisah dan pindah ke tempat lain. Dia merasa sudah cukup dengan suaminya yang tak bisa move on. Brian hanya memandanginya, dia tak menghentikannya, lalu melampiaskannya ke boneka latihannya. Brian melatih kemampuan berkendaranya. Dia mempersiapkan diri untuk keadaan sulit. Dia mencoba dan mencoba lagi.
Akhirnya semua persiapan yang Brian lakukan selesai. Brian mulai mengintai musuhnya. Dia sudah berada di depan bangunan markas gangster ini, mengambil foto-fotonya, dan dia melihat musuh besarnya Playa. Brian tahu geng Playa terlibat perdagangan narkoboy. Brian mengumpulkan data dan aktivitas geng Playa. Dia mengumpulkan setiap informasi. Badan Brian semakin terlatih. Kemampuan fisiknya meningkat pesat. Setiap hari dia melihat foto-foto musuhnya. Kemampuan mengemudinya pun semakin ahli. Seiring dengan kemampuan menembaknya yang semakin jago, dia sudah siap dengan balas dendamnya. Sudah hampir setahun dia mempersiapkan dirinya. Brian keluar dari sebuah supermarket. Kadang-kadang dia masih berhalusinasi ketika melihat anak kecil yang seusia dengan anaknya yang meninggal. Tapi itu bukan anaknya Taylor. Brian keluar dari sana. Dia masih sering dikirim pesan oleh mantan istrinya, bertanya bagaimana keadaannya. Tapi Brian tak pernah membalasnya. Di parkiran, Brian tak sengaja bertemu dengan anggota gangster Playa. Brian juga melihat musuhnya. Ternyata orang ini sedang membagi-bagikan uang ke anak-anak remaja. Brian segera menyiapkan belatinya. Dia mulai mendekati Playa. Tapi dia membatalkan niatnya. Melihat Playa membagikan uang ke anak-anak, semua bocil-bocil gembira dibagikan uang. Brian mengurungkan niatnya. Tiba-tiba dia bersenggolan dengan anak buah Playa. Wanita yang bernama Venus ini mempermalukan Brian. Brian hanya diam saja. Ini semakin membuat Brian sakit hati. Di rumah dia melampiaskan semua amarahnya ke boneka latihannya. Dan orang ini adalah target pertamanya, bernama Anthony. Tangan kanan Playa yang mengurusi semua bisnisnya. Dia sudah menyelidiki di mana orang ini tinggal. Brian menyelinap ke rumah Anthony. Orang ini sadar ada orang yang masuk rumah. Tiba-tiba Brian menyerangnya. Dia terjatuh dan pingsan. Brian membawanya dan mengikatnya di gudang miliknya. Brian memberikan kertas yang berisi pertanyaan yang harus dijawab Anthony. Semua informasi tentang kejahatan geng Playa. Dia marah dan menolak menjawab dan dihajar. Kesalahan Brian sebagai pemula adalah menancapkan belati di meja. Itu dimanfaatkan Anthony untuk menyerangnya. Brian terluka. Akhirnya setelah baku hantam berat, Brian berhasil membanting orang ini. Anthony pingsan di meja. Ini adalah kesalahan yang harus Brian perbaiki. Dia terlalu meremehkan musuhnya. Tanggal berikutnya semakin dekat dengan akhir tahun. Brian memakai peralatan, rompi anti peluru dan menyiapkan senjatanya. Brian menuliskan 2 pesan. Mungkin saja dia tak akan selamat di misi ini. Sebelum pergi, Brian sekali lagi memandangi kamar tidur anaknya. Lalu dia mendatangi tempat tinggal mantan istrinya. Dia memandanginya dari kejauhan. Istrinya sedang melukis wajah anak mereka, Tyler. Lalu Brian pergi ke makam anaknya. Itu adalah hadiah Natal yang tak sempat dibuka oleh anaknya. Malam hari, detektif Dennis kaget ada sesuatu di depan rumahnya. Dia menyiapkan senjata, lalu membuka pintu rumahnya, melihat seseorang yang diikat. Ternyata itu Anthony yang diculik Brian. Brian juga menitipkan sebuah amplop surat. Tak lama petugas datang menjemput orang ini. Dennis membuka amplop surat Brian. Itu adalah kartu ucapan Natal. Tulisannya dia akan menyelesaikan kasus yang ditangani detektif Dennis malam ini. Amplop itu juga ada flash disk. Detektif Dennis membukanya. Isinya semua data tentang geng Playa dan bagaimana mereka melakukan kejahatannya dan jalur perdagangan narkoboy Playa. Dan itu adalah tulisan tangan Anthony yang membongkar semua kejahatan bosnya. Brian mendengarkan siaran radio tentang terjadinya laporan penganiayaan geng yang terjadi di depan bar Martins. Brian segera menuju ke sana.
Dia melihat anak buah pelaya menghajar sepasang kekasih. Brian mengawasi keadaan sekitar. Kedua orang ini segera pergi setelah memeras uang. Saat itulah Brian maju dengan mobilnya, menghabisi salah satunya. Dan yang satunya tersangkut di atap mobil dan menjadi bulan-bulanan Brian. Orang ini tewas. Itu adalah pencabutan nyawa pertama olehnya. Tubuhnya sedikit shock. Brian sudah sampai di depan markas geng pelaya dan melemparkan sesuatu ke dalam. Anak buah pelaya melihat sebuah paket terlempar di depannya. Dia segera mengambilnya dan menyerahkan ke bosnya. Pelaya marah melihat 2 jari yang terpotong itu. Pelaya berteriak dan segera mengumpulkan anggotanya. Pelaya mengira dia diserang geng lain, tapi memang kebetulan malam itu markas geng pelaya diserang geng saingan mereka, dan ada anggota polisi wanita yang terjebak di sana. Brian segera menyiapkan senjatanya, memacu mobilnya dan masuk ke zona baku tembak. Salah satu geng merekam aksi Brian dengan ponselnya dan dikirimkan ke pelaya. Baku tembak masih terjadi di bawah. Brian menembaki anggota geng. Dia berhasil memasukkan petugas wanita ini ke mobil, tapi dia tertembak dan tewas. Brian sangat marah dan balas dendam itu dimulai. Dia menabrak salah satu anggota geng. Mengambil HP orang ini yang terjatuh dan menembaknya. Pelaya melihat video itu. Dia merasa mengenal orang ini. Pelaya mengirim pesan ke anak buahnya yang bernama Ruiz untuk mencari orang di mobil. Habisi dia. Anak buah pelaya melihat mobil Brian dari kejauhan. Brian pun pergi dari sana, berhenti di dekat jembatan tak jauh dari sana, memutar mobilnya. Kembali dia menyerang markas pelaya, tapi orang-orang ini mengejar dengan mobil. Brian membalas menembak. Hasil latihannya selama ini tak sia-sia. Brian dikejar oleh Ruiz dan gangster bermotor. Baku tembak di jalanan dimulai. Mobil Brian terjebak di antara mobil para gangster ini. Tapi Brian berhasil lolos. Kedua mobil gangster bertabrakan. Kembali anggota gangster bermotor mengejarnya. Brian berhasil membereskan orang ini. Gangster Ruiz masih selamat dari tabrakan fatal itu. Sementara itu, detektif Dennis mendengar laporan perang gangster dari radionya. Dia melihat data yang diberikan Brian dan memastikan jalurnya. Dia segera bergerak. Di tempatnya, pelaya mengirim pesan kepada semua anak buahnya. Dia ingin mereka semua berkumpul dan kembali ke markas. Brian duduk beristirahat tak jauh dari markas pelaya. Brian mendapat notifikasi pesan pelaya di HP yang diambilnya tadi. Brian tahu jika pelaya meminta anak buahnya untuk berkumpul. Brian segera memakai jaketnya. Dia kembali menuju ke markas pelaya dengan sebuah motor. Dia berhasil masuk sebelum pintu besi ditutup. Brian segera memulai menembak. Baku tembak terjadi. Motor diledakkan.
banyak anak buah pelaya yang terluka bakar. Brian kembali menembak dan naik ke atas. Sementara di atas, pelaya masih asik berdansa dengan pacarnya Venus. Dia yakin anak buahnya bisa membereskan orang itu. Brian mulai menaiki tangga, memasang amunisinya. Semua anak buah pelaya turun mendengar ledakan di bawah, tapi shotgun Brian lah yang menyambut mereka. Satu demi satu Brian menghabisi para gangster ini. Brian melanjutkan perjalanannya ke atas, menembaki para gangster ini. Dia memulai balas dendam barbarnya. Brian memasang kawat bom untuk menjebak para gangster ini. Dia melanjutkan masuk lebih dalam. Tiba-tiba dia diserang oleh seseorang. Itu Ruiz yang masih hidup. Brian pun dihajar Ruiz. Dia kalah power dari orang ini dan dihajar. Anak buah pelaya yang lain naik ke atas, tapi mereka terkena jebakan kawat bom yang dipasang Brian. Sementara Brian berhasil membalas, tapi daya tahan orang ini sangat kuat. Ruiz berhasil meraih senjatanya dan menembaki Brian. Brian menyerang Ruiz yang lengah dan berhasil menghabisinya. Sementara itu, detektif Dennis sudah masuk ke markas pelaya dan melihat banyak tubuh berserakan. Dia juga diserang oleh para gangster ini. Detektif ini lumayan tangguh, dia berhasil menghabisi anggota gangster yang tersisa. Akhirnya Dennis berhasil bertemu dengan Brian. Mereka saling menodongkan senjata, tapi Dennis menurunkan senjatanya. Dia tahu kisah pria yang ingin membalas dendam anaknya ini. Tiba-tiba mereka diberondong peluru oleh Venus. Mereka berdua terkena tembakan. Venus kehabisan peluru. Dennis segera memberi kode. Pistol sudah ditodongkan Brian ke kepala gadis ini. Tapi inilah kelemahan Brian. Dia malah tak tega menghabisi wanita yang berpura-pura lemah ini. Dan itu menjadi bumerang baginya. Gadis ini malah menembaknya dan Dennis. Untunglah dia memakai rompi anti peluru dan menghabisi gadis ini. Detektif Dennis sudah terluka. Brian masuk ke dalam. Brian masuk ke sebuah ruangan yang mewah yang penuh dekorasi lampu. Dia melihat pelaya. Pelaya langsung menembaknya. Brian terjatuh. Pelaya sudah bersiap akan menghabisi orang ini. Dennis masuk dan menembaknya. Dengan tenaga yang tersisa, Brian menyerang orang ini. Dia tak melepaskan targetnya dan menghabisi pelaya. Akhirnya balas dendam dan semua sakit hati ini terselesaikan. Brian berbaring dan Dennis juga istirahat di sampingnya. Brian seperti melihat bagaimana anaknya Taylor bermain dan tersenyum padanya. Shea datang ke makam Taylor. Dia melihat kereta mainan memutari nisan anaknya. Shea membaca pesan suaminya. Brian meminta maaf atas semua salahnya. Dia tahu istrinya ingin lari dan melupakan masalah sedih itu. Tapi dia tak bisa melupakan anaknya. Dia berharap Shea bisa melanjutkan hidupnya. Dan dia sudah membalaskan dendam anak mereka, Taylor. Dan film ini pun selesai. Akhirnya semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung kami. Tetap sehat dan semoga bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.